Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hormon ikan. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini disebut juga dengan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran untuk mengalirkan getah. Getah yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin disebut hormon. Hormon itu merupakan substansi organik atau polipeptida yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan disekresikan ke dalam aliran darah yang membawa kepada jaringan atau organ target. Kelenjar endokrin ikan kelenjar endokrin ikan ini mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang tinggi tingkatannya. Namun, ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya pada badan stanius dan neurosekretori kaudal. Cara kerja hormon tuh yang pertama mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ di dalam tubuh. Namun kontrol syaraf lebih cepat dibandingkan kontrol kelenjar endokrin. Yang kedua, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari ektodermal adalah protein, peptida, atau derivat dari asam-asam amino. Yang ketiga tuh ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari mesodermal atau gonad, korteks adrenal berupa steroid. Nah, di sini ya kita dapat melihat kelenjar endokrin pada ikan. Yang pertama tuh ada kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, jaringan interrenal, jaringan suprenal, kelenjar ultimobranchial, gonad, badan pineal, badan stanius, kelenjar seks, dan sistem neurosekretori kaudal. Yang pertama ada kelenjar pituitari ya. Kelenjar ini terletak di bawah diencephalon, terdiri atas dua bagian, yakni ada adenohipofisa yang terdiri atas pars distalis dan pars intermedia. Pars distalis ini merupakan bagian utama adenohipofisa yang menghasilkan sel-sel presekresi hormon prolaktin, kortikotropin, gonadotropin, dan hormon pertumbuhan. Pars intermedia merupakan zona sel yang dipisahkan dari pars distalis oleh sumbing hipofiseal yang merupakan sisa dari kantong rakte embrionik yang memanjang dari atap rongga mulut. Yang kedua itu ada neurohipofisa. Neurohipofisa ini terdiri atas pars nervosa yang berfungsi mensekresikan oksitoksin dan arginin spasotoksin. Yang kedua ada kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid ini terdiri atas folikel-folikel yang menyebar di permukaan jantung, aorta ventralis, dan di bawah arteri branchialis. Kelenjar tiroid ini mengeluarkan hormon tiroksin yang mempunyai beberapa fungsi, yaitu mempengaruhi laju konsumsi oksigen, membantu proses metabolisme, dan berperan dalam proses osmoregulasi. Yang ketiga itu ada kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid ini merupakan polipeptida yang dinamakan paratormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan sedikit menentukan kadar fosfor di dalam darah. Efeknya itu diakibatkan jika hormon ini tidak ada pada ikan, yaitu kalsium akan menghilang dari darah dan mengakibatkan kejang otot. Yang keempat itu ada jaringan interrenal. Jaringan interrenal ini terletak pada posterior ginjal. Jika pada ikan bertulang sejati, jaringan interrenal ini berupa sel-sel yang tersebar di sepanjang vena cardinalis pada ginjal. Jaringan interrenal ini mengsekresikan hormon steroid dan sekresi hormon ini dikendalikan oleh hormon kortikotropin
endorfin dari kelenjar hipofisis. Nah, yang kelima itu ada kelenjar ultimobranchial. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah kerongkongan, hampir melekat pada insang. Pada elasmobranchia terletak di sebelah kiri bawah kerongkongan. Kelenjar ini ya berfungsi mengsekresikan hormon kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Hormon kalsitonin ini pada ikan berperan menurunkan pemasukan kalsium melalui insangnya. Yang keenam ada kelenjar seks. Kelenjar seks atau gonad pada ikan mensekresikan hormon steroid. Hormon steroid ini berperan dalam tingkah laku reproduktif. Hormon steroid ini ada dua ya. Yang pertama tuh pada ikan jantan disebut androgen, yang pada ikan betina estrogen. Hormon steroid pada ikan diproduksi oleh sel khusus ovarium dan testis. Ovarium menghasilkan estrogen pada ikan berlaku sebagai daya penarik ikan jantan. Testis menghasilkan androgen yang berperan dalam tingkah laku seksual dan aktivitas pemijahan. Yang ketujuh ada jaringan kromafin. Jaringan kromafin pada ikan bertulang sejati tersebar di vena porcadinalis. Pada elasmobranchia ditemukan di depan jaringan internal. Jaringan kromafin ini mengsekresikan hormon adrenalin dan hormon non-adrenalin yang sangat mempengaruhi kerja jantung dan tekanan darah. Pada saat tertentu, hormon ini berperan meningkatkan energi dan pasokan oksigen pada ikan. Kemudian ada Pulau Langerhans. Kelenjar Pulau Langerhans sering disebut juga pulau-pulau pankreas. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar Langerhans ini ditemukan di dekat usus halus dan kantung empedu. Kelenjar Pulau Langerhans ini mengsekresikan hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin pada ikan berperan dalam metabolisme karbohidrat dan proses pembuatan lemak di dalam tubuh ikan. Hormon glukagon berperan dalam pemecahan glikogen dan lemak di dalam hati. Kemudian ada badan pineal. Badan pineal pada ikan terletak melekat di ensefalon dan berfungsi sebagai indera cahaya. Sekresi yang dikeluarkan dari badan pineal ini adalah hormon melatonin yang berpengaruh kuat pada tingkah laku dan fisiologis karena berfungsi dalam ritme circadian. Dia itu badan pineal ini ya bergantung pada masukan cahayanya. Kemudian itu ada hormon melatonin. Hormon melatonin ini disekresikan selama fase gelap dan membantu ikan dan mengatur respon ikan terhadap variasi terang tahuna. Kemudian itu ya ada badan stanius. Badan stanius ini hanya ditemukan pada ikan yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang terletak menempel pada ginjal. Badan stanius ini mensekresikan hormon staniokasin. Hormon staniokasin ini hanya disekresikan jika di kalsium pada darah ikan tinggi ya, agar terjadi penurunan konsentrasi kalsium. Pemaparan ikan terhadap air asin atau injeksi garam potasium berefek pada perubahan histologis dalam badan stanius. Kerja dari badan stanius ini berhubungan dengan adrenal cortex karena injeksi dari kortikosteroid menimbulkan hipertrofi inti dan stimulasi dalam badan. Kemudian ya ada sistem neurosekretori kaudal. Pada sistem ini terdapat pembesaran neuron suatu sekretori yang dinamakan sel Dahlgren. Pada akson sel ini berujung pada suatu kumpulan kapiler yang berfungsi dalam penyimpanan dan pengeluaran sekresi. Pada teleostei, jejaring kapiler ini terkandung dalam suatu struktur neurohermal yang disebut
urofisis. Urofisis ini mensekresikan dua jenis hormon. Yang pertama tuh ada urotensin yang satu yang berperan merangsang produksi hormon steroid oleh jaring intrarenal. Yang kedua tuh ada urotensin 2 berperan dalam pengambilan ion oleh usus ketika ikan berada di air laut, merangsang kontraksi jantung, usus, saluran gonad, dan gelembung air. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.